Halo teman-teman, di era modern ini kondisi demokrasi dan kesetaraan gender menjadi dua pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan suatu daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, kedua aspek ini menunjukkan tren yang berbeda selama periode 2019 sampai 2023, sebagaimana tergambar dalam data Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Pemberdayaan Gender. Dalam video ini, saya Benyamin Baduk akan mengulas dinamika keduanya serta implikasinya terhadap masyarakat NTT. Analisis data Indeks Demokrasi Indonesia dari 2019 sampai 2023 untuk Provinsi NTT. Memburuk atau menurun? Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan penurunan dari 81,02% pada tahun 2019 menjadi 77,29% pada tahun 2020 dan lebih rendah lagi menjadi 73,42% pada tahun 2021. Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 77,83%, namun pada tahun 2023 kembali menurun menjadi 77,39%. Alasan penurunan indeks demokrasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik politik, kebijakan yang tidak mendukung demokrasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta adanya pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Sedangkan analisis data Indeks Pemberdayaan Gender 2019 sampai 2023 untuk Provinsi NTT membaik atau meningkat. Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan peningkatan dari 73,37% pada tahun 2019 menjadi 74,53% pada tahun 2020 dan tetap stabil pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Indeks Pemberdayaan Gender meningkat lagi menjadi 75,22%. Meskipun sedikit menurun menjadi 75,10% pada tahun 2023. Alasan peningkatan indeks pemberdayaan gender ini dapat disebabkan oleh peningkatan kesetaraan gender, program pemberdayaan perempuan, kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender, serta partisipasi perempuan yang lebih besar dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, dan peran lembaga-lembaga masyarakat dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Untuk koreksi, mohon maaf, untuk partisipasi perempuan masih kurang. Sementara itu hubungan antara Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Pemberdayaan Gender. Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia yang mencerminkan kondisi demokrasi yang memburuk di Provinsi NTT tidak serta-merta mengakibatkan penurunan Indeks Pemberdayaan Gender. Meskipun Indeks Demokrasi Indonesia menurun, Indeks Pemberdayaan Gender tetap menunjukkan peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan gender dan kesetaraan gender mungkin terus berlanjut dan efektif meskipun kondisi demokrasi mengalami kemunduran. Faktor-faktor seperti program khusus pemberdayaan perempuan dan kebijakan pemerintah yang mendukung kesetaraan gender berperan besar dalam peningkatan indeks pemberdayaan gender. Berdasarkan data yang didapatkan dari Puskapol UI Center for Political Studies, kuota perempuan sebesar 30% dari keseluruhan anggota DPRD terpilih pada tahun 2019 di Provinsi NTT belum terpenuhi, hanya mencapai 18,46%. Alasan tidak terpenuhinya kuota ini antara lain hambatan budaya dan persepsi gender, kurangnya dukungan dari partai politik, minimnya sumber daya, masalah struktural, rendahnya kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam mendukung kesetaraan perempuan. Dengan demikian, kondisi demokrasi dan kesetaraan gender di Provinsi NTT menunjukkan dinamika yang kompleks. Penurunan Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan tantangan dalam memperkuat praktik demokrasi, sementara peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender menunjukkan kemajuan dalam pemberdayaan gender. Upaya terus-menerus diperlukan untuk memperbaiki kondisi demokrasi sambil mempertahankan dan meningkatkan kesetaraan gender. Dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Demikian ulasan saya.